Dia takut kehilangan gelar, pengakuan, dan posisinya oleh seseorang yang muncul entah dari mana. Didorong oleh amarah, Coulson menghantamkan palunya lebih keras. Hanu akhirnya menyelesaikan bilah pedangnya di tengah kobaran api dan percikan bunga api. Karena paham inti dari duel ini, Hanu lebih memilih fokus pada ketahanan daripada ketajaman demi meraih kemenangan. Dia fokus meningkatkan atribut penghancur senjata, memastikan pedangnya sanggup bertahan lama. Deng bergumam, tanpa ketahanan tinggi atau skill khusus, menempa senjata seperti itu seharusnya hampir mustahil dilakukan. Meski situasinya sulit, Hanu tetap tidak gentar. Saat ketegangan memuncak, Deng bertanya-tanya kekuatan apa yang sebenarnya ada di tangan pemuda itu. Duel pun dimulai. Hanu dan Coulson saling berhadapan dalam lingkaran suasana yang sunyi dan tegang. Di hadapan kerumunan yang menonton, Coulson menyeringai, memperingatkan Hanu kalau begitu pertarungan dimulai, tidak ada jalan untuk mundur. Tanpa ragu, Coulson menyerang lebih dulu dengan kilatan cahaya dan melesat maju untuk menebas. Coulson memamerkan pedangnya, Ksatria Kegelapan, yang memiliki kemampuan penghancur senjata dan kekuatan serangan yang sudah ditingkatkan. Performa senjatanya bahkan melebihi ekspektasi, menunjukkan betapa hebatnya keahlian menempa yang dia miliki. Puas melihat reaksi orang-orang, Coulson tersenyum bangga. Hanu dengan tenang melangkah maju dan menunjukkan ciptaannya sendiri. Dia mencabut pedangnya yang bersinar dengan energi yang luar biasa. Statistiknya muncul, 10 juta poin ketahanan. Kekuatan serangannya mencapai 170 poin. Seluruh ruangan langsung hening. Sebuah pedang tingkat langka yang ditempa sendiri oleh Hanu. Coulson melihat statistik pedang Hanu dengan rasa tidak percaya. Sambil mengertakkan gigi, dia menolak untuk mengaku kalah. Dia mengejek usaha Hanu dan menganggap itu cuma keberuntungan belaka. Dengan teriakan perang, Coulson mengayunkan pedangnya. Dia berniat mematahkan bilah pedang Hanu dalam satu hantaman. Hanu tetap tenang dan menahan serangan itu secara langsung. Coulson mengerahkan seluruh tenaganya, tapi Hanu justru menghancurkan pedang itu. Para penonton terkesiap saat potongan besi jatuh ke tanah. Pedang Coulson telah hancur berkeping-keping. Suasana menjadi sunyi, mata semua orang terbelalak. Coulson yang terpaku hanya bisa menatap sisa-sisa pedangnya yang hancur. Pemuda itu benar-benar menjiwai semangat seni tempa. Dia bergerak demi tujuan, bukan sekadar kekuasaan. Sambil berbisik pada dirinya sendiri, Coulson bertanya-tanya, mungkinkah dia bisa menempa pedang sehebat itu, ataukah masanya memang sudah berakhir? Hanu tetap membisu, senyumnya tampak tenang, dan berwibawa saat ketegangan mulai mencair. Coulson menundukkan kepalanya. Ambisi untuk menjadi yang terbaik kini tak lagi ada artinya bagi dia. Dia berlutut, mengakui Hanu sebagai dewa pandai besi yang sesungguhnya. Sistem pun menyatakan bahwa duel telah berakhir. Sebuah menara suci yang diselimuti cahaya terang muncul saat Hanu berdiri di hadapannya. Di dalam menara itu, Coulson dan Deng menunggunya. Dengan penuh rasa hormat, sebuah kotak diserahkan kepadanya, berisi 500 keping koin emas yang berkilauan. Saat Hanu menerima kotak itu, sebuah kotak gulungan yang memancarkan energi sihir terlihat, disegel dengan lambang menara pandai besi. Gulungan itu adalah sebuah resep, pembuatan kuno yang diwariskan turun-temurun. Deng mendesaknya untuk menggunakan resep itu dengan bijak dan menempuh jalan seorang master sejati. Hanu menerima gulungan itu, matanya berkobar dengan tekad untuk mencapai puncak kekuatan. Dia menatap, jauh melampaui menara, ke arah dunia luas yang tak dikenal yang sedang menunggunya. Saat kekuatan melonjak dalam dirinya, perjalanan seorang pandai besi, setingkat dewa benar-benar dimulai. Hanu dan Jun duduk di luar sebuah restoran, bersulang dengan bir untuk merayakan kesuksesan Hanu. Yang tak terduga, Jun seolah tak percaya melihat keberhasilan Hanu di dalam game. Dengan bangga, Jun mengaku bahwa dialah yang merekomendasikan game itu karena tahu bakat Hanu, dan dia merasa sangat senang melihat pertumbuhannya. Jun bertanya-tanya soal dampak menjadi pemain peringkat atas, tapi Hanu justru fokus pada kunjungannya ke rumah sakit sang ayah. Hanu mengungkapkan kekhawatirannya soal biaya medis, termasuk perawatan mahal yang tidak ditanggung asuransi. Nada bicara Jun berubah, dia menyinggung soal luka bakar Hanu sendiri yang belum diobati. Sejak masa dia masih bekerja di bengkel tempa. Hanu merenung bahwa sekadar menempa saja mungkin tidak akan menghasilkan cukup uang di ekonomi game tersebut. Jun menyarankan untuk membangun relasi dengan para pemain terkenal untuk menempa dan menjual kembali barang-barang langka. Hanu diam-diam menyetujui. Strategi itu, menyadari bahwa hubungan pertemanan bisa membuka jalan baru menuju sukses. Jun berbagi sebuah ide gila,
mengklaim bahwa dia, secara pribadi akan membantu mempercepat progres Hanu dalam game. Dia membayangkan dirinya meraih pencapaian besar di game dan memberikan bantuan besar atau carry untuk Hanu. Hanu, yang tidak terkesan, memperingatkan Jun agar tidak sampai dipecat dari pekerjaan aslinya. Jun menggunakan karakternya, mengambil misi tingkat tinggi untuk mengalahkan Raja Pedang Barat yang ditakuti dan membara dengan kekuatan api. Dia menyerbu melalui medan perang, melepaskan kehancuran. Melawan segala rintangan, Jun menyelesaikan misi itu dan menerima gelar langka. Para penonton bertanya-tanya bagaimana bisa Jun dengan kelasnya mampu mengalahkan bos elit seperti itu. Gaya bertarungnya sangat agresif dan tanpa ampun, bahkan mengejutkan musuh-musuhnya. Berbekal senjata yang bersinar, Jun berdiri sebagai pemenang, membuat semua orang kagum akan kekuatannya yang tak terduga. Berdiri di depan rumah sakit, Hanu menghela napas, merasa terbebani oleh biaya pengobatan bulanan ayahnya. Dia merenung dengan getir bahwa meski sudah menggabungkan semua hadiah misi, tekadnya pun menguat, dia tidak boleh membiarkan pengobatan itu terhenti. Sebuah notifikasi tiba-tiba menarik perhatiannya. Pedangnya terjual seharga 590 keping emas kepada pemain tingkat atas bernama Lord. Tanpa ragu, Hanu bergegas ke loket rumah sakit, meminta untuk membayar semua tunggakan tagihan sekaligus. Air mata berlinang saat dia menyatakan tekadnya untuk terus bermain Aries. Pesan mulai masuk bertubi-tubi. Lord berterima kasih kepada Hanu, mengatakan pedang buatannya membantu mengalahkan Barat. Si pembeli memuji nilai asli pedang tersebut, menyatakan bahwa harga yang dibayar sangat sepadan dengan setiap koinnya. Hanu, yang duduk dengan tenang, menyadari bahwa keahliannya sudah mulai mengubah hidup orang lain. Pesan dari penguasa kerajaan membuat Hanu terpana. Raja Pedang Barat sendiri telah meminta sebuah senjata, Barat. Raja yang ditakuti dan dihormati dari kerajaan Gawaro, secara pribadi mengakui keahlian Hanu. Sang Raja Pedang sedang menunggu dan ingin Hanu menempa sebilah pedang yang berdiri di bawah langit. Hanu merasa punya harapan bahwa dia sekarang bisa membiayai pengobatan ayahnya dan bahkan lebih dari itu. Didorong oleh tujuan, dia memutuskan untuk menemui Barat dan mengambil kembali semua yang telah hilang darinya. Dengan tekad yang baru, dia bersumpah untuk memulihkan bengkel tempatnya yang terbengkalai dan membentuk kembali takdirnya. Di tempat lain, seorang pria berpakaian rapi mendekati sebuah bengkel tempat tradisional. Dia menatap ke arah toko yang sepi itu dan menyebut nama Hanu. Peringatannya menandakan bahwa kenyataan akan segera mengejarnya. Hanu terkejut saat mengetahui dia tidak bisa menemui Raja Pedang Barat karena level permainannya yang rendah. Dia duduk terdiam, menyadari bahwa pemain yang baru level 10 tidak layak untuk bertemu dengan Raja NPC yang kuat. Untuk mencapai Barat, dia harus naik setidaknya ke level 200. Meski begitu, ada satu cara, yaitu turnamen bela diri Gowed yang diadakan di kerajaan Gao-Aro. Barat sendiri dikenal sering mengawasi mereka yang menunjukkan kekuatan selama kompetisi tersebut. Turnamen itu tidak memiliki batasan level dan memberikan ketenaran, kekayaan, serta pengakuan langsung dari sang raja. Dengan penuh tekad, Hanu mulai menuju ke wilayah Kwazil. Itu adalah sebuah daerah berbahaya di dekat tanah Undead, di mana keahlian uniknya akan sangat dibutuhkan. Di sana, kekuatannya bisa memberikan perubahan nyata dan memberinya kesempatan untuk menggapai takdir. Wilayah Kwazil dipenuhi dengan Undead, sebuah zona bahaya, yang dikenal karena gelombang monster yang ganas. Hanu tahu dia harus mengalahkan mereka sendirian untuk naik level dengan cepat, menatap ke arah, di depannya ada benteng besar. Dia bersumpah bakal nyelesain quest ini biarpun nyawa taruhannya. Hansu akhirnya sampai di depan gerbang wilayah Kwazil yang ketutup kabut tebal. Suasananya benar-benar tegang dan sunyi senyap. Seorang perwira langsung ngenalin dia sebagai pasukan bantuan. Kelihatan banget kalau militer di sana lagi kewalahan. Si prajurit ngejelasin kalau serangan mayat hidup makin hari makin parah. Mereka butuh bantuan secepatnya. Hansu dapat info kalau dulu ada lonceng keramat yang bisa nahan kebrutalan para undead di wilayah itu. Kalau loncengnya dibunyiin, para penyerang bakal melemah dan wabah besar bisa dicegah. Tapi masalahnya, lonceng itu udah hancur, makanya para undead sekarang nyerbu tanpa ada hambatan sama sekali. Menurut laporan, lonceng itu pecah pas ada perundingan aliansi yang gagal. Hansu sadar kalau musuh mungkin manfaatin kekacauan itu buat nyiapin serangan mereka. Pas ditanya apa loncengnya,
Bisa diperbaiki, Hansu ngasih petunjuk kalau dia punya ilmu dari gurunya. Terus, Hansu dibawa nemuin Kapten Karl. Karl kaget banget pas tahu Master Deng yang ngirim dia. Karl bingung karena setahu dia, Deng udah bilang kalau lonceng mana itu mustahil dibetulin. Setelah diperiksa, Hansu bilang, kalau Deng mau mastiin sendiri kerusakannya. Karl ngejelasin hasil pemeriksaan Deng dulu, dan keyakinannya kalau inti yang hancur itu nggak bakal bisa pulih lagi. Tapi Hansu ngebocorin rahasianya. Ternyata ada bahan khusus yang mungkin bisa memperbaikinya. Karl sebenarnya ragu, tapi dia tetap izinin Hansu buat nyoba. Karl ngaku kalau wilayah mereka udah diambang kehancuran. Pasukan mayat hidup udah kumpul di perbatasan. Dia ngingetin Hansu kalau nasib mereka semua bergantung sama lonceng itu, atau mereka terpaksa harus mundur total. Hansu diam-diam nerima tanggung jawab berat itu, dia bertekad buat jalanin tugasnya dan ngelindungin orang-orang. Tiba-tiba, seorang prajurit lari masuk, tembok timur lagi diserbu habis-habisan sama ghoul. Temboknya sampai gemeter gara-gara dihantam ghoul level tinggi yang berhasil nembus pertahanan dan nyerang dengan kekuatan mematikan. Karl langsung merintahin para ksatria buat jagain gerbang sekuat tenaga. Karl juga nyuruh Render buat ikut sama dia, sambil nekesin kalau obrolan mereka tadi harus dirahasiain. Hansu nerima beban itu, sambil ingat lagi masa lalunya pas perang orc dan nyiapin mental buat bertarung. Tiba-tiba sistem munculin quest baru, pertahankan gerbang dan usir serangan mayat hidup. Sekumpulan ghoul langsung ngerubungin pinggiran kota, suara pekikan mereka kedengeran ngeri di langit malam. Para ksatria mulai lawan musuh dari jarak dekat, pedang mereka beradu sama kulit dan cakar ghoul. Hansu dikasih saran buat nyerang satu titik. Berulang kali supaya bisa nembus pertahanan regenerasi mayat hidup itu. Hansu lompat ke belakang dan ngelepasin anak panah tepat ke arah kepala ghoul yang lagi maju. Ghoul itu langsung ambruk, tengkoraknya bolong kena tembak. Hansu langsung aktifin skill Flight Arrow buat terus neken musuh. Dia berhasil dapat serangan kritikal, bikin satu ghoul terpental jauh gara-gara ledakan energi yang kuat banget. Hansu sama Render kerjasama buat ngebantai musuh sambil pertahanin posisi mereka. Terus, muncul quest baru lagi. Ada ghoul raksasa yang mulai ngacak-ngacak pasukan garis depan. Sosok gede banget jatuh dari atas, bikin tanah getar di setiap langkahnya. Sistem ngenalin makhluk itu sebagai Jansiek Ghoul, level 59, jauh lebih kuat dibanding musuh-musuh sebelumnya. Suasana jadi panik. Para ksatria manggil-manggil kapten pas mayat hidup monster itu nerjang barikade. Kapten Karl sendiri lagi sibuk jagain gerbang utama. Karena ngerasa terdesak, Hansu nyoba baca situasi. Karl nggak bisa bantu dan bentengnya bentar lagi bakal runtuh. Tanpa ragu, Hansu nawarin diri buat mancing perhatian si ghoul raksasa dan langsung lompat dari atas tembok. Para ksatria teriak manggil dia, ngingetin kalau itu bahaya banget. Hansu meluncur cepat ke bawah, panahnya berkilat-kilat pas dia mendarat di tengah-tengah kerumunan mayat hidup. Setelah berhasil narik perhatian mereka, serangan Hansu bikin musuh kocar-kacir bentar, ngasih waktu buat yang lain buat atur barisan lagi. Hansu berhadapan langsung sama si ghoul raksasa, dia tekad banget mau beresin makhluk itu sendirian. Dengan fokus penuh, dia maju dan nyerang. Dia ngincer tepat ke intinya, ledakan dahsyat langsung pecah pas kena sasaran, bikin mereka berdua ketutup asap ledakan. Hansu nyaris aja kena serangan mematikan dari ghoul raksasa itu. Dia rencana mau mancing monster itu menjauh dari tembok biar nggak ngerusak sekitar. Tapi si monster maksa Hansu buat mundur cepat biar nggak kegencet. Pas sadar kalau zirah si ghoul terlalu tebel, Hansu aktifin skill Flight Arrow-nya dan mulai ngebidik. Dengan akurasi tinggi, dia ngelepasin tembakan super kuat dari atas tepat ke arah inti monster itu. Anak panahnya melesat ke bawah dengan kilatan cahaya yang ngilaun, terus meledak, pas kena, tapi si musuh ternyata masih tegak berdiri. Hansu melayang di udara, nunggu debu hilang buat lihat efek serangannya. Si ghoul ngangkat kepalanya, tanpa luka sedikit pun. Matanya yang nyala merah membara karena marah, sambil ngerung layaknya binatang buas. Hansu mendarat dengan hati-hati dan sadar dengan rasa nggak percaya kalau serangan terkuatnya nggak ngefek sama sekali. Tiba-tiba, serangan ghoul raksasa itu telak ngenain dia, bikin Hansu terpental jauh dengan kekuatan yang gila banget. Poin nyawanya langsung anjlok di bawah 5%, sampai muncul peringatan sistem kalau dia bakal dipaksa keluar dari game. Hansu teriak panik, dia nggak mau ninggalin pertarungan ini sebelum tuntas. Gelombang kejut yang gede banget meledak di seluruh medan tempur,
ngelempar Hansu ke tanah dengan hantaman yang keras banget. Dia nyoba bangun pelan-pelan. Dia bingung kenapa dia nggak dipaksa logout padahal kondisinya udah kritis banget. Pas debu mulai hilang, gol raksasa itu datang lagi. Dan Hansu bersiap buat perlawanan terakhirnya yang nekat. Hansu mikirin apa yang lagi dipertaruhin. Nyelesain misi ini adalah satu-satunya jalan buat dia. Hansu terus melangkah maju. Kegagalan berarti ia akan kehilangan turnamen bela diri dan juga biaya untuk pengobatan ayahnya. Dengan masa lalunya sebagai pandai besi yang telah sirna, ia berpegang teguh pada kesempatan terakhir ini. Dengan tekad membara, Hansu kembali menerjang musuhnya. Menolak untuk mundur, ia melepaskan serangan presisi yang diarahkan tepat ke titik lemah gol raksasa itu. Serangan itu menembus dalam, memaksa si monster terhuyung saat Hansu terus merangsek maju. Nyawa Hansu merosot hingga di bawah 3%, namun ia tetap bertahan dan menolak untuk tumbang. Ia meluncurkan anak panah berkekuatan penuh ke arah gol raksasa, melampaui batas kemampuannya sekali lagi. Meski terluka, ia sudah menyiapkan tembakan berikutnya. Sambil berteriak bahwa pertarungan belum berakhir, saat ia menarik busurnya lagi, sesosok misterius memberikan anak panah yang bersinar dengan kekuatan besar. Seorang penonton mengenali senjata itu dan terkejut melihat penampakannya. Itu adalah bowring yang legendaris. Hansu pun terhantam. Nyawanya anjlok hingga tersisa 1 poin saja, namun ia masih berdiri tegak. Waktu seakan melambat saat kesadaran Hansu mulai memudar. Merasa kekalahan sudah di depan mata, tekadnya justru berkobar. Ia menolak menyerah dan menggenggam busurnya erat-erat. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul. Sebuah kondisi khusus telah terpenuhi. Sistem memberikan Hansu sebuah skill langka, yaitu kreasi darurat dewa. Terpicu oleh kondisinya yang sekarat, ia diberi waktu 20 detik untuk menempa senjata sementara menggunakan material pilihan. Hitung mundur dimulai saat Hansu bersiap menciptakan senjata untuk menyelamatkan situasi. Hansu mulai menempa dengan sangat cepat. Membentuk bilah pedang dengan percikan api yang berterbangan di bawah tekanan waktu, setiap hantaman menyempurnakan bentuknya seiring detik yang berlalu cepat. Pada jam sistem, dengan satu hantaman terakhir, proses penempaan selesai dan Hansu menggenggam senjata yang bersinar itu. Bilahnya bersinar dengan energi surgawi, menyatu dengan tekadnya untuk bertahan hidup. Ia melompat turun sambil meraung keras saat bersiap menyerang. Dengan kekuatan penuh, Hansu mendaratkan serangan, mengincar inti lawan untuk menghabisinya. Serangan suci Hansu mendarat dengan sempurna, menghempaskan gul raksasa itu ke belakang dalam ledakan besar. Makhluk itu tumbang dengan keras dan kalah, sementara Hansu jatuh berlutut. Asap mulai menipis saat Hansu terengah-engah kelelahan, menahan diri agar tidak pingsan setelah pertempuran hebat itu. Cahaya terang tiba-tiba mengelilinginya. Ia tersenyum lemah, menyadari bahwa ia telah menyelesaikan misinya. Sistem mengonfirmasi kematian musuh. Level Hansu naik, quest pengepungan telah selesai. Ia jatuh pingsan karena kelelahan saat para prajurit meneriakkan namanya dengan panik. Hansu terbangun di ruang pemulihan dengan tubuh terbalut perban. Terkejut melihat sinar matahari, ia bertanya sudah berapa lama ia tak sadarkan diri. Begitu tahu pengepungan telah berakhir, sorak-sorai pecah di luar. Orang-orang mengeluh-elukannya sebagai pahlawan kastil yang sebenarnya. Hansu terbangun di ruang perawatan. Karl memujinya karena telah menyelamatkan situasi. Hansu kesulitan menjelaskan bagaimana ia bisa melakukannya. Ragu ada yang akan percaya dengan kenyataannya. Para prajurit berkumpul di sekelilingnya merayakan kemenangannya, sementara ia hanya bisa tersenyum canggung. Hansu teringat bahwa Go lemah terhadap kekuatan suci seperti roh. Ia pun teringat tentang pedang 4 simbol. Dirancang untuk mengusir kejahatan, ia menempa pedang itu menggunakan pengetahuan restorasi. Berkat ajaran ayahnya, ia berhasil mewujudkannya. Ia berhasil membalikkan keadaan. Dengan lega, Hansu merenungkan betapa rencananya berjalan lancar. Karl memberinya hadiah 2000 emas. Terkesan dengan performa dan penilaiannya, Karl mengakui nilai yang dimiliki Hansu dan mengakui kesalahannya sendiri. Dulu menganggapnya hanya orang asing biasa, Kapten Karl kini membungkuk pada Hansu dan memintanya untuk memperbaiki lonceng ramas. Hansu setuju, mengakui kekuatannya dan energi suci di pedangnya. Kapten Karl kemudian menunjukkan sebuah mineral legendaris. Sebagai calon imbalan atas penyelesaian tugas itu, Karl menyemangati Hansu, mengingatkannya akan jati dirinya sebagai pandai besi. Tertarik dengan mineral yang disebutkan, Hansu setuju. Mereka bersiap untuk mengunjungi lokasi lonceng ramas. Di dalam istana,
Mereka memasuki ruang rahasia yang memajang sisa-sisa lonceng yang hancur. Hansu terkejut melihat kerusakannya. Lonceng itu bukan sekadar rusak, tapi hancur lebur. Meski begitu, dalam diam Hansu mempersiapkan dirinya untuk tugas tersebut. Ia mengambil tugas restorasi yang mustahil itu. Karl meragukan kepercayaan diri Hansu dalam memperbaiki lonceng tersebut. Hansu sempat ragu tapi tetap menegaskan niatnya. Meski kewalahan melihat kondisi yang hancur, ia tetap percaya pasti ada jalan. Seorang wanita masuk ke ruangan dengan terburu-buru, memotong pembicaraan mereka dengan aura yang tajam. Ia menyatakan bahwa lonceng itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Bahkan dengan tingkat keahliannya yang tinggi sekalipun, ia melangkah mendekat, menatap Hansu dengan penuh kecurigaan dan ketidakpercayaan. Menuduhnya secara langsung, ia mempertanyakan identitas Hansu dan melabelinya sebagai penipu di hadapan semua orang. Nell menyatakan pengunduran dirinya dari Guild, mengejutkan Rune, sang Master Guild Golden Shield. Rune memohon padanya, menyebutkan dedikasi dan kontribusi Nell yang sudah lama. Nell menuduh Rune tidak bertanggung jawab karena menawarkan jutaan koin secara sembarangan. Rune membela keputusannya, bersikeras bahwa Hansu punya potensi. Ia teringat kegagalan masa lalu, penipu, dan pengkhianat yang menghantui proses perekrutan mereka. Merasa muak, Nell memotong perkataannya, tidak ingin mengingat kembali setiap kesalahan itu. Ia mengungkapkan betapa lelahnya membereskan kekacauan yang dibuat orang lain. Rune menerima pilihannya, namun mengungkapkan harapan bahwa suatu hari nanti ia akan kembali. Saat dia pergi, Ran meyakinkannya kalau posisinya di guild akan selalu terbuka. Nell sampai di kastil dan melihat. Desa di sekitarnya hancur lebur, jauh di luar dugaan. Dia ingat kalau para penduduk itu adalah manusia asli, bukan sekadar NPC. Kehancuran ini terasa sangat menyakitkan baginya. Dengan tekad bulat, dia yakin memperbaiki lonceng itu mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan kerugian lebih lanjut. Nell masuk ke dalam, berharap menemukan petunjuk, tapi dia malah bertemu dengan seorang pria mencurigakan yang tidak dia kenal. Mengira pria itu penipu, dia langsung melabraknya dan mempertanyakan kehadirannya di sana. Pria itu bereaksi defensif, kaget, karena tuduhan dan nada bicara Nell. Mereka berdebat sampai Karl datang melerai, mengungkapkan kalau pria itu adalah Hansu, yang sudah membantu pertahanan. Dia menambahkan kalau Hansu juga mengajukan diri untuk memperbaiki lonceng yang rusak itu. Sebuah klaim yang berani, Nell pun sangat terkejut. Seorang pemain level 38 yang mengaku memikul tanggung jawab sebesar itu terdengar sangat tidak realistis. Nell menuduh Hansu hanya memanfaatkan situasi, dia ragu. Lonceng itu bisa diperbaiki lagi. Hansu memeriksa serpihan lonceng itu dalam diam, mempertimbangkan kemungkinan kalau benda itu sudah berubah. Meski sistem mengonfirmasi kalau itu tidak bisa diperbaiki, Nell curiga ada sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Hansu memukul serpihan itu. Tanpa ragu sedikit pun, membuat Nell syok dengan tindakannya yang sembrono. Tepat saat dia berteriak menyuruhnya berhenti, Hansu dengan tenang bilang kalau ini mungkin benar-benar bisa berhasil. Kepercayaan dirinya membuat Nell gelisah. Keyakinannya bertolak belakang dengan semua yang Nell ketahui tentang artefak. Hansu bersikeras kalau perbaikan itu mungkin dilakukan, sambil tersenyum di tengah kemarahan Nell yang makin memuncak. Sebelum debat berlanjut, seorang prajurit bergegas masuk untuk melaporkan adanya invasi mayat hidup. Karl membunyikan alarm, situasi mendesak itu langsung memecah ketegangan di dalam ruangan. Pembaruan sistem dimulai. Ini bukan sekadar quest, wilayah kastil itu berubah secara permanen. Nell sadar kalau wilayah ini akan menjadi tanah mayat hidup, dan sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Hansu tetap tenang, bersikeras kalau memperbaiki lonceng itu masih bisa mencegah hasil terburuk. Nell meragukan hal itu, tapi keyakinan Hansu membuatnya bimbang. Hansu mengingatkannya betapa berharganya kastil ini dan keinginan Nell untuk melindunginya. Tergerak, dia setuju untuk membantu dan serpihan lonceng itu pun dimasukkan ke dalam inventaris mereka. Hansu bersiap memperbaiki lonceng sementara Karl pergi untuk menghadang mayat hidup. Karl mengumpulkan pasukannya, bersumpah akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Dengan waktu yang makin menipis, kedua belah pihak bergerak dengan tekad kuat untuk melindungi kastil. Hansu dan Nell sampai di tempat penempaan saat matahari terbenam. Hansu menjelaskan kalau kekuatan suci masih tersisa di dalam serpihan itu. Meski sudah hancur, kekuatan itu tertanam di dalam materialnya. Dia yakin perbaikan itu mungkin jika materialnya ditempa ulang dengan benar.
Hansu berencana melebur serpihan itu dan menempa lonceng baru, guna memperkuat sisa-sisa kekuatan sucinya. Nell mempertanyakan metodenya, karena dia tidak pernah tahu ada skill yang bisa melakukan hal itu. Hansu menjawab kalau ini tidak butuh skill, cuma butuh pengalaman. Dan mereka pun mulai melebur serpihan itu. Nell terpaku. Hansu berniat menempa lonceng itu sepenuhnya dengan tangan tanpa alat bantu. Hansu tersenyum dan bertanya dengan lembut kenapa dia tidak membantu. Dia mengaku tidak bisa menyelesaikan ini sendirian, sambil meminta dukungannya dengan pelan. Di dalam ruang kendali, para pengembang memantau hitung mundur pembaruan langsung untuk wilayah kastil tersebut. Salah satu staf merasakan ada masalah, dia memperingatkan kalau pembaruannya bisa gagal total. Dia menunjuk ke arah layar, yang menampilkan kejadian waktu nyata. Sesuatu yang tidak terduga sedang mengganggu prosesnya. Rekan kerjanya yang skeptis mempertanyakan apa yang dia lihat, ragu kalau satu pemain saja bisa memengaruhi pembaruan sistem. Staf itu bersikeras kalau pelakunya adalah sang pandai besi, seseorang yang berbeda dari pengguna biasa. Pria itu menertawakannya, tapi ekspresi serius wanita itu menunjukkan kekhawatiran yang makin besar. Di luar, para pelindung kastil bertarung mati-matian saat gelombang mayat hidup terus merangsek masuk. Karl dan anak buahnya berteriak memberi perintah untuk menutup celah dan menahan gerbang. Meski kelelahan tapi tetap tegar, mereka terus bertarung, bertekad tidak akan membiarkan mayat hidup menerobos masuk. Karl disergap di tengah pertempuran oleh sesosok mayat hidup raksasa. Terpental karena serangan berat, seorang prajurit terluka saat mencoba melindunginya. Darah menyembur saat serangan itu mendarat. Meski terluka, mereka bergegas mendekati Karl, yang kembali berdiri dan menenangkan mereka. Pasukan kembali berkumpul, berteriak untuk menahan garis pertahanan sebentar lagi. Kenangan akan tanah air memicu tekad, mereka, kastil ini harus dilindungi. Karl bersiap menghadapi serangan lain, merasa frustrasi karena bencana bisa saja terjadi di saat kritis ini. Sesosok ghoul menerjang lagi. Karl nyaris tidak sempat menangkisnya tepat waktu. Dia takut ini mungkin akhir segalanya, tapi tiba-tiba sebuah suara menggema. Para ghoul itu memeki kesakitan, bereaksi keras saat sesuatu yang kuat beresonansi di dekat mereka. Sebuah gelombang, cahaya meledak di seluruh medan perang saat lonceng itu aktif. Bentuknya yang sudah diperbaiki tampak bersinar terang. Mayat-mayat hidup itu menjerit kesakitan dan mundur dalam kekacauan. Tidak sanggup menahan kekuatan suci lonceng itu, Karl menatap dengan tidak percaya. Sangat gembira, lonceng itu akhirnya berhasil diperbaiki. Di kantor pusat, rasa tidak percaya menyebar saat para staf menonton siaran langsungnya. Seseorang sampai menumpahkan minumannya karena kaget. Hansu berdiri tegak, palu di tangan, dan suara lonceng bergema dengan kekuatan ilahi. Dia bernapas terengah-engah, masih mencoba menenangkan diri. Tapi ya, dia benar-benar berhasil. Di ruang kendali, para staf menatap dengan tidak percaya saat Hansu mulai menempa dengan intensitas yang luar biasa. Dengan palu yang diangkat tinggi, dia memusatkan seluruh fokusnya. Memperbaiki peninggalan yang sudah hancur lebur. Orang-orang di sekitar pun bertanya-tanya, apa dia benar-benar sanggup memperbaiki lonceng kuno itu? Para teknisi mulai panik, mereka mengira ada yang salah dengan pembaruannya. Mereka kaget banget pas tahu kalau Hanu belum keluar dari gym atau tidur sama sekali selama seminggu penuh. Sejak hitung mundur dimulai, salah satu staf baru sadar kalau kegigihan cowok ini sudah di luar batas manusia normal. Dia terus memaksakan diri meski sudah sangat kelelahan. 5 hari sebelumnya, Hanu sampai di kastil dan langsung menuju ke bengkel pandai besi. Di sana, dia mulai mengordinasi para penduduk desa. Mereka mulai melelehkan berbagai komponen dan mengambil bahan mentah dari perlengkapan yang sudah jadi. Sambil mengurus proses pengambilan kekuatan suci, dia membagi tugas untuk koordinasi pasokan dan menggambar sendiri cetak birunya. Sistem pun mengumumkan kalau pembuatan barang dewa secara khusus telah dimulai. Saat Hanu mulai memperbaiki loncengnya, dia mengatur sihir di tungku pembakaran, memperkuat logamnya dengan kemampuan khusus buat melawan mayat hidup. Berbekal kemampuan anti mayat hidup dan energi gelap, dia dan timnya fokus penuh buat memurnikan logam cair itu dengan penuh tekad. Hanu minta semuanya fokus total. Nggak boleh ada kotoran sedikit pun yang masuk pas tahap pencetakan. Dengan doa dan keteguhan hati, mereka memasukkan kekuatan suci yang lebih kuat ke dalam logam itu demi melindungi kastil. Di hari keempat, mereka masih terus memukul besi dengan gigih. Mereka berjuang keras buat membentuk artefak suci itu.
Tapi rasa lelah akhirnya nggak terbendung. Hanu sampai pingsan tertidur di meja kerjanya tanpa dia sadari. Yang lain tetap lanjut kerja. Mereka melakukannya dalam diam saat hari-hari terakhir semakin dekat. Bahkan, Nel pun ikut tumbang karena kecapekan. Nggak sadar sudah berapa lama dia istirahat, Nel terbangun dan melihat lonceng yang sudah jadi itu bergema di seluruh alun-alun. Lonceng itu memancarkan energi yang luar biasa. Hanu masih saja memalu dengan fokus yang stabil, dia menyelesaikan pekerjaannya tanpa jeda atau istirahat sedikit pun. Sistem memberinya peningkatan kemahiran dan memberikan penghargaan pada Nel karena sudah menyaksikan langsung proses dari seorang ahli. Hanu sempat-sempatnya bercanda soal suaranya yang bising, sementara Nel protes kalau dia belum cukup istirahat. Saat sentuhan akhir sedang dilakukan, Nel mendekat pelan-pelan sambil bertanya. Dia memastikan apakah benar Hanu itu sang pandai besi. Meski kaget rahasianya terbongkar, Hanu akhirnya mengiyakan. Dia berdiri di samping lonceng itu. Saat cahaya keemasan menyelimuti mereka, Nel terpana. Dia benar-benar takjub melihat kemilau dan keindahan buatan lonceng tersebut. Dengan suara pelan dia berkata, "Ini bukan cuma bagus, tapi benar-benar indah." Lonceng yang telah diperbaiki itu memancarkan cahaya terang saat keterangannya muncul. Sebagai artefak unik yang ditempa ulang, lonceng itu sekarang punya berkah yang sangat kuat buat melawan mayat hidup. Nel sadar kalau kekuatan dahsyat ini muncul karena loncengnya dibuat ulang dari awal. Dia mengakui pencapaian Hanu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nel memanggil Hanu, lalu tiba-tiba memegang tangannya dengan sangat erat. Dia memohon dengan sangat supaya Hanu tetap bersamanya, bikin Hanu bingung dan nggak bisa berkata-kata. Pas Hanu tanya apa ini semacam pernyataan cinta, Nel langsung mengiyakan dengan penuh semangat tanpa ragu. Di hari H, lonceng suci itu pun dibunyikan, suaranya yang sakral bergema ke seluruh wilayah. Para mayat hidup itu menjerit kesakitan karena efek pemurniannya membakar mereka dengan gelombang api suci. Aktifnya lonceng itu mengakhiri invasi dan memulai babak baru. Hanu berhasil menyelesaikan loncengnya dan merayakannya sejenak. Tapi efeknya ke tubuh Hanu langsung terasa. Dia langsung tumbang karena kelelahan yang luar biasa, dan Nel langsung lari ke arahnya sambil panik. Sistem mengonfirmasi kalau misinya selesai dan memperbarui hadiahnya secara tak terduga. Nama Hanu pun langsung viral di seluruh jaringan. Para pemain lain kaget bukan main melihat pencapaiannya. Pesan-pesan mulai membanjir. Banyak yang ingat kalau dia adalah orang yang pernah membuat pedang terkenal itu. Jumlah pengikutnya melonjak tajam karena banyak pemain yang kagum. Hanu pun terbangun dan disambut dengan banjir notifikasi. Dia mendengar suara peringatan kencang dari terminalnya. Dia kaget banget pas lihat jumlah pengikutnya sudah lewat dari 100.000 orang. Seolah nggak percaya, dia bertanya-tanya apa popularitas gila ini beneran nyata. Hanu tersenyum, dia tahu kalau dia sudah mengukir namanya. Dia mengukir namanya di lonceng itu supaya semua orang bisa melihatnya. Dari menara lonceng, artefak yang sudah diperbaiki itu bersinar sebagai warisan abadi. Kapten Karl datang dan mengumumkan hadiah yang diberikan oleh penguasa wilayah atas kontribusi yang diberikan Hanu. Hanu dapat hadiah besar sebanyak 330.000 emas. Dia sampai melongo melihat jumlah sebanyak itu. Dia langsung terpikir buat pakai uang itu untuk menghubungi seseorang yang sudah lama dia tunggu. Karl pun memberikan hadiah terakhir. Itu adalah sebuah peti berisi barang berharga yang pantas buat seorang pahlawan. Di dalamnya ada ori calcium, sebuah mineral legendaris. Hanu berterima kasih, tapi Karl bilang kalau justru rakyat merekalah yang berutang budi. Dengan tulus, Karl mengucapkan terima kasih. Dia berterima kasih dari lubuk hatinya yang paling dalam karena sudah menyelamatkan kastil. Hanu menerima rasa terima kasih itu dan bersiap untuk pulang. Dia merenung, betapa nyatanya emosi para NPC itu, lalu dia keluar dari game dengan tenang. Karl dan yang lainnya hanya bisa menatap saat dia menghilang. Mereka sangat kagum pada orang asing misterius yang sudah menyelamatkan mereka. Besoknya, notifikasi HP mengonfirmasi adanya setoran uang yang sangat besar. Setoran itu ternyata dari Hanu. Seseorang tersenyum, sadar kalau Hanu benar-benar berhasil menyelesaikan misi yang mustahil itu. Investor real estate, Kang Hayuku, memuji pencapaian Hanu dengan penuh kekaguman. 1 tahun yang lalu, Hanu menghadiri sebuah pertemuan. Ini terkait soal pencairan asuransi setelah bengkelnya kebakaran. Kang Hayuku mengonfirmasi kalau total ganti ruginya adalah 330 juta won. Melihat kerusakannya yang parah, dia menyarankan dengan santai kalau uang itu bisa buat biaya pengobatan. Hanu bertanya pelan, apakah membeli kembali bengkel tempat itu dengan uang kompensasi miliknya adalah hal yang sangat mungkin? Hiu merasa terkejut,
Namun Hanu bersikeras akan membayar penuh jika bengkel itu dikembalikan. Hugh menjawab dengan dingin bahwa membangun kembali bengkel yang sudah hancur akan jauh lebih mahal daripada membangun yang baru dari awal. Hanu menolak ide itu dan mengatakan bahwa harus bengkel itulah yang ia inginkan. Ia menjelaskan bahwa tempat itu menyimpan kenangan tentang almarhum ayahnya, sehingga tidak ada yang bisa menggantikannya. Hugh mempertimbangkan permohonan emosional tersebut, sambil menghitung nilai propertinya meski potensi pasarnya sedang lesu. Kang Hayoku akhirnya memberi Hanu waktu 1 tahun untuk menebus bengkel tersebut, sambil memperingatkan bahwa tempat itu akan dijual setelah masa itu habis. Hanu dengan penuh rasa syukur, menerima kesepakatan itu. Ia sadar betul bahwa tenggat waktunya sangat ketat dan tidak bisa diganggu-gugat. Ia mengingatkan Hanu untuk segera menghubunginya sebelum batas waktunya berakhir. 1 tahun kemudian, Hanu menyelesaikan setoran sebesar 300 juta seperti yang dijanjikan. Hayoku sangat terkesan dengan kegigihannya dan mengakui betapa sulitnya tugas tersebut. Meski awalnya ia mengira itu hanya sikap keras kepala, Hayoku mengakui bahwa ia telah meremehkan tekad Hanu. Hanu menjelaskan bahwa tenggat waktu 1 tahun itu bukanlah keringanan, melainkan hal yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hayoku merasa tersentuh, lalu bertanya mengapa Hanu begitu bersikeras untuk kembali. Hanu adalah orang pertama yang pernah mencoba mengambil kembali sesuatu yang pernah hilang darinya. Kang Hayoku mengaku kagum pada tekad Hanu dan ingin mendukung orang seperti itu. Hanu menahan emosinya dan mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus atas kesempatan yang diberikan. Ia menawarkan diri untuk membalas kebaikan Hayoku dan bertanya apakah ia akrab dengan Gim bernama Aries. Yang mengejutkan Hanu, ternyata Hayoku sudah tahu tentang Aries dan bahkan memainkannya di waktu luangnya. Hanu mengungkapkan bahwa ia adalah seorang pandai besi di dalam Gim dan menawarkan diri untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dengan senyum hangat, ia berjanji akan menempa apapun yang diinginkan Hayoku sebagai imbalannya. Di dunia virtual Aries, sebuah kota yang ramai dipenuhi oleh para pemain dan karakter non-pemain. Hanu memasuki sebuah kedai minuman, kini ia merasa percaya diri dan tenang di dalam game. Di dalam, Nel memanggilnya dan menyuruhnya untuk duduk. Hanu berbicara dengan Nel, yang mengingat kembali pertempuran masa lalunya melawan para mayat hidup. Nel memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai pengguna pendeta paling senior di game tersebut, dan dulunya merupakan pemain peringkat atas. Ia mengungkapkan bahwa ia sudah percaya pada potensi Hanu sejak hari pertama mereka bertemu. Nel meminta untuk menjadi anggota pertama dari serikat yang akan Hanu bentuk di masa depan. Karena percaya pada perkembangannya, obrolan akrab mereka berlanjut sambil berjabat tangan. Nel meminta Hanu untuk menjaganya saat kemitraan mereka resmi dimulai. Sebelum merencanakan serikat, Hanu mengungkapkan tujuan selanjutnya, yaitu menemui sang Raja Pedang, Barret. Nel sangat terkejut. Barret adalah salah satu dari 10 tokoh legendaris di game tersebut. Hanu dengan tenang mengonfirmasi bahwa ia akan ikut dalam turnamen bela diri Goya untuk menemuinya secara langsung. Nel memperingatkan bahwa turnamen bela diri itu diikuti oleh para pemain elit, yang membuat kemenangan menjadi sangat sulit. Hanu tetap percaya diri, ia mengatakan akan menang dengan melakukan apa yang paling ia kuasai. Ia mengalihkan pembicaraan ke kesehatan Nel, namun Nel diam-diam mengabaikannya dan menyembunyikan kondisinya. Kini, pada hari turnamen dimulai, kota itu terasa sangat hidup dan para peserta mulai berkumpul di arena. Sang ketua mengumumkan acara tersebut beserta tantangannya yang berbahaya. Lawanlah monster yang muncul. Dari balik gerbang, sebuah makhluk mulai bergerak sementara kerumunan menunggu dengan penuh antisipasi. Seekor binatang buas menyerupai naga memasuki arena, menggetarkan tanah saat pertarungan dimulai. Sorak-sorai meledak saat para pemain berlarian ke medan pertempuran, menghadapi kekuatan yang luar biasa. Sistem mengumumkan tujuannya, yaitu bertahan dari serangan selama 10 menit untuk bisa lolos. Para pemain yang bersemangat bergegas maju untuk melawan golem itu, mereka percaya ujian pertama ini akan mudah. Sistem mengungkapkan bahwa itu adalah golem batu level 109 dengan hadiah bagi siapapun yang berhasil mengalahkannya. Golem itu melancarkan serangan balik yang sengit, menghancurkan tanah dengan kekuatan yang masif. Para pemain menyadari level golem itu jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan, dan kepanikan pun mulai menyebar. Seorang pemain menyerang lebih dulu, namun ia langsung kalah telak dan dipaksa keluar dari game secara otomatis. Lebih banyak peserta yang tumbang dengan cepat, tidak mampu
menahan hantaman golem yang menghancurkan. Kekacauan terjadi saat semakin banyak pemain yang dipaksa keluar dan pemain lainnya mundur dalam kebingungan. Sebuah kelompok penyihir berteriak. Tidak ada yang sesuai dengan informasi yang dirilis sebelumnya. Hanu memperhatikan medan perang dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Di dalam istana kerajaan, Ketua Beol bergegas melewati aula. Ia panik karena kesalahan yang terjadi di arena. Ia mengungkapkan bahwa golem level tinggi yang seharusnya untuk pemain elit telah dilepaskan secara tidak sengaja, karena takut turnamen akan gagal total. Ia bergegas melapor kepada Raja dengan perasaan mendesak. Sebelum Beal sempat bicara, Raja Barret menolak untuk menghentikan acara tersebut. Ia menunjukkan bahwa seseorang di arena sudah mulai beradaptasi. Dengan fokus yang tajam, sang raja mengamati Hanu, yang tetap tenang sementara pemain lainnya jatuh dalam kepanikan. Hanu menembakkan anak panah emas yang dialiri dengan energi. Anak panah itu melengkung di udara dan menghantam golem batu. Senjata itu terungkap sebagai ciptaan khususnya, anak panah pendek. Orichalcum yang ditempa dengan sihir pemanggil kembali. Anak panah ajaib itu berputar kembali ke tangan Hanu, siap untuk serangan akurat lainnya. Orang-orang yang melihatnya terkejut saat anak panah itu kembali. Mereka mempertanyakan perilaku aneh tersebut. Hanu mengisi ulang senjatanya dengan tenang, sambil mengingat bahan mitos dari anak panah itu yang ia dapatkan dari wilayah kastel. Tembakan kedua meledak saat mengenai sasaran, menghancurkan pertahanan golem dengan kekuatan yang dahsyat. Dampaknya memicu efek kaku, membuat golem tersebut membeku selama beberapa detik. Hanu memberi isyarat, tim itu tahu kalau ini adalah kesempatan emas buat menyerang. Mereka langsung melancarkan serangan kompak saat musuh lagi nggak bisa bergerak. Golem batu itu lepas dari efek pingsannya, dia meraung keras banget sambil menghancurkan tanah di bawahnya. Dia menghantam dengan kekuatan yang benar-benar brutal. Gelombang kejut menyebar ke seluruh medan tempur, membuat tim itu harus bersiap-siap saat si golem kembali berdiri dan mulai mengincar mereka lagi. Monster itu terus maju tanpa mempedulikan lukanya, memaksa teman-teman Hanu buat mundur ketakutan. Satu prajurit nyaris saja kena hantaman mautnya, saat yang lain berusaha keras buat menyerang balik, si golem mengeluarkan ledakan dahsyat, tapi jelas banget kalau pertarungan ini masih jauh dari kata selesai. Hanu kembali fokus dan nggak mau menyerah begitu saja. Dia langsung menerjang lagi dengan senjata terhunus. Tiba-tiba, si golem mulai berputar dengan sangat cepat. Golem itu melesat secepat kilat, Hanu terlambat bereaksi dan kena hantaman telak. Saat Hanu terpental jauh ke udara, Tuan Beal langsung mendesak Raja Bar. Dia meminta Baginda buat menghentikan turnamennya karena khawatir sama keselamatan peserta. Awalnya, Bar cuma menganggap remeh permintaan itu. Tapi tiba-tiba sistem peringatan menyala di depannya. Bar kaget, dia merasakan ada sesuatu yang gak terduga. Mukanya langsung berubah serius saat membaca sinyal itu. Di tengah pertarungan, Hanu mengaktifkan kemampuan Kriya Dewa, menempa pedang bulan sabit Damaskus dalam kilauan cahaya yang menyilaukan. Dengan senjata barunya, dia menerjang dan langsung menebas inti keras si golem batu itu. Pedang sihirnya berhasil menembus tubuh si monster. Menebas tubuh padatnya dengan sangat mulus, golem itu pun tumbang saat sistem mengonfirmasi kemenangannya, dan pedang itu langsung menghilang. Hanu terpaku heran saat cahaya mengelilingi tubuhnya, tanda kalau levelnya naik drastis. Di tengah rasa nggak percaya itu, dia menyadari sesuatu, dia baru saja naik 14 level sekaligus. Hanu dan Nel pun merenungkan kekalahan golem yang enggak terduga itu. Nel sadar kalau bos itu sebenarnya nggak buat dibunuh, cuma buat bertahan hidup saja, tapi ada celah sistem yang membuat mereka bisa menang. Saat Hanu mulai mempertanyakan situasinya, tiba-tiba ada energi aneh yang mulai menyelimuti tubuhnya. Penonton melihat Hanu pingsan, tapi dia belum keluar dari game. Hal ini memicu rasa penasaran sekaligus kebingungan di mana-mana. Pihak berwenang mengumumkan kalau turnamennya dihentikan mendadak karena ada error sistem yang parah. Sementara itu, Hanu masih terbaring gak sadarkan diri. Dia masih membuat semua orang melongo dengan aksinya yang luar biasa. Siaran langsungnya pun dibanjiri komentar saat penonton mulai mengenali siapa Hanu. Mereka melihat senjata kustomnya yang langka. Para pemain mulai menganalisis ukiran di anak panahnya dan menghubungkan dia dengan lonceng kuasil yang sudah diperbaiki. Di kolom chat, orang-orang berdebat soal identitasnya, mereka syok ada pandai besi yang punya kekuatan sehebat itu. Para pemain pun langsung menyerbu layanan pelanggan Aries. Mereka menanyakan soal pembatalan turnamen dan kemunculan bos yang tiba-tiba itu. Tapi, tim dukungan malah menghindar dari setiap pertanyaan.
Dengan alasan kehendak bebas dan sistem internal kerajaan, para user yang kesal nggak mendapatkan jawaban apapun karena agennya cuma mengulang permintaan maaf yang sama. Pengembang gamenya melihat aksi Hanu dengan kaget, dia sadar kalau ada sesuatu yang nggak biasa sedang terjadi. Staf lain melaporkan kalau Raja Bar sudah memanggil Hanu secara langsung. Kepanikan makin menjadi saat tim pengembang mulai kelabakan. Mengetahui keterlibatan pribadi Barat mengubah segalanya, para pengembang yang sudah kelelahan itu pun bersiap menghadapi malam yang panjang. Terbebani oleh pengaruh Hanu yang gak tertebak, mereka berspekulasi kalau Hanu sampai mendapatkan restu sang raja, dia bisa saja membuka kemampuan ilmu pedang legendaris. Salah satu pengembang merasa hal itu beneran bakal terjadi dan takut akan konsekuensinya. Sehari setelah turnamen, Hanu masuk ke ruang kerajaan. Dia bertemu dengan Raja Bar. Karena kaget dipanggil sepagi ini, Hanu mendekat dengan hati-hati saat sang raja mulai bicara. Dari atas singgasananya, Barat memanggil Hanu buat maju ke depan, membuat seluruh perhatian seisi istana tertuju padanya. Barat menjelaskan kalau acara penghargaan umum dibatalkan karena kekacauan kemarin, tapi kemampuan Hanu sudah terbukti di depan matanya sendiri. Dia secara terbuka mengakui kalau penampilan Hanu adalah kelas ahli senjata sejati. Barat pun memerintahkan para ksatria yang berkumpul buat memberikan hormat mereka. Barat memberikan hadiah kepada Hanu sebanyak 13.000 keping emas sebagai bentuk penghargaan resminya. Hanu bicara dengan berani, mengingatkan seisi istana kalau Baginda sendiri yang memanggilnya langsung. Para penjaga pun langsung bereaksi marah. Mereka bilang nada bicaranya nggak sopan bahkan sebelum Bar sempat menjawab. Hanu maju dengan tenang, memperkenalkan dirinya sebagai pandai besi yang dipanggil oleh Bar. Para ksatria makin murka, mereka meneriakinya nggak tahu sopan santun dan berniat mengusirnya. Tapi Barat langsung menengahi dengan tegas. Baginda menyatakan kalau Hanu adalah tamu yang sudah dia tunggu-tunggu. Para penjaga sudah bersiap bertindak, tapi Raja Bar langsung menghentikan mereka. Barat membongkar rahasia kalau Hanu adalah pandai besi yang sudah lama sekali dia ingin temui secara langsung. Hanu pun maju dengan penuh rasa hormat, memberikan salam resmi kepada Baginda Raja dengan tata krama dan gelar yang tepat. Barat memaklumi keterlambatannya, menyadari betapa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke istana. Hanu pun dikenali sebagai salah satu dari 10 legenda Aries. Barat bertanya kepadanya dengan nada yang sangat serius. Hanu mengonfirmasi kalau dia paham alasan kenapa dia dipanggil, yaitu untuk sebuah tugas yang sangat penting. Hanu bertanya apa pertemuan ini berkaitan dengan pesanan senjata dari sang raja sendiri. Barat pun mengiyakannya. Dia menyebutkan soal kegagalan di masa lalu bahkan oleh para ahli terkenal, termasuk si Deng dari Menara Sihir. Bar menuntut jawaban kenapa Hanu merasa yakin kalau dia bisa berhasil di saat para legenda lain saja semuanya gagal. Hanu berdiri tegak di depan Raja Bar, dan dengan berani menyatakan kalau dia tidak butuh mengandalkan kemampuan siapapun selain dirinya sendiri. Hanu menyatakan kepercayaan diri pada keahlian menempanya sendiri. Barat tertawa terbahak-bahak, merasa geli sekaligus kagum dengan keberanian pemuda itu. Barat memerintahkan pelayannya untuk membawa sebuah barang yang telah disiapkan, mengejutkan para hadirin di aula. Dia memuji rasa percaya diri Hanu. Dia sudah siap untuk menguji kemampuan Hanu. Sebuah mineral langka, besi dingin 100 tahun yang bersinar dengan energi es, diperlihatkan. Hanu terkejut melihat mineral yang sangat jarang terlihat bahkan dalam kisah fantasi sekalipun. Barat meminta sebuah pedang dengan kualitas epik. Dia menjanjikan hadiah jika Hanu berhasil. Namun, jika gagal, dia akan dilarang menginjakan kaki di kerajaan itu selamanya. Hanu menerima misi penempaan kerajaan. Jika dia berhasil, dia bisa meminta apapun. Jika gagal, dia akan diasingkan. Dia melihat permintaan ini sebagai kesempatan untuk membuktikan dirinya dan mengajukan tuntutan kepada Barat. Dengan tekad penuh, Hanu berjanji. Dia bersumpah tidak akan gagal dan akan berhasil bagaimanapun caranya. Hanu tiba di tempat penempaan, tetapi merasa dirinya sedang diawasi. Komandan Ksatria Bela dari kerajaan Goyat mengamatinya dalam diam dari kejauhan. Meski waspada, Hanu memahami kecurigaan tersebut. Dia menerima kurangnya kepercayaan itu sebagai hal yang wajar. Bela memerintahkan Hanu untuk mengabaikan kehadirannya dan fokus pada tugasnya. Bisikan menyebar bahwa ini adalah kesempatan terakhir Hanu di bawah otoritas Barat, tekanan semakin meningkat saat Bela menantangnya dalam hati. Saat sedang bekerja di tempat penempaan, Hanu menerima notifikasi sistem. Seseorang ada di depan pintu, dan dia sadar itu adalah sebuah masalah. Gangguan itu datang dari dunia nyatanya, jadi dia menghentikan tugasnya sejenak. Dia meminta istirahat sebentar untuk menyelesaikannya.
Hanu keluar dari game dan kembali ke realitas. Bergegas menjawab pintu, dia membukanya dan menemukan pemilik rumahnya yang sudah tua. Wanita itu menunggu dengan ekspresi tenang. Dengan sopan, dia memberitahu Hanu bahwa dia telah memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Pemilik rumah menjelaskan bahwa kesehatan suaminya membutuhkan perubahan suasana dan dia membutuhkan tempat itu. Hanu mendengarkan berita itu dalam diam. Berita itu terasa sangat berat baginya, tetapi dia bersyukur atas kebaikan wanita itu di masa lalu. Dia menanggapi dengan rendah hati. Dia menerima situasi itu tanpa keluhan. Hanu bertanya berapa lama waktu yang dia miliki sebelum harus pindah. Pemilik rumah memberinya waktu 2 minggu. Wanita itu merasa bersalah, tetapi Hanu menenangkannya, merasa bersyukur atas waktu yang dia habiskan di sana. Dia mengulangi jangka waktu itu dengan lirih. Kembali ke kamarnya, Hanu merenungkan beban keuangannya dan kesempatan yang hilang. Padahal dia sudah mulai menghasilkan uang di Aries. Namun sebagian besar uangnya habis untuk biaya rumah sakit dan memperbaiki tempat penempaan. Dia bahkan belum sempat mengobati luka bakarnya sendiri. Kini dia terancam diusir tanpa tahu harus pergi kemana. Saat dia mulai panik, Hanu mendapat telepon dari Nell. Nell terdengar sangat bersemangat, dia ingin membahas misi barat, tetapi Hanu menjelaskan krisis di dunia nyatanya. Nell mendengarkan, memahami betapa mendesaknya situasi itu. Menyadari dunia Hanu sedang hancur di luar game, Nell menegur Hanu dan mengingatkannya betapa krusialnya misi tersebut. Dia menjelaskan bahwa rasa penasaran publik tentang identitas Hanu semakin besar karena kemenangannya di turnamen baru-baru ini. Nell memperingatkannya, menempa senjata barat mungkin akan mengungkap identitasnya saat meluncurkan guild nanti. Dia menekankan bahwa pesanan ini adalah sebuah terobosan besar. Jika sang raja pedang muncul di depan publik dengan ciptaan Hanu, statusnya akan meroket tajam. Hanu merasa termotivasi oleh kata-katanya. Kembali fokus dan berjanji untuk memberikan segalanya, dia segera masuk kembali ke Aries, siap melanjutkan pekerjaannya di tempat penempaan. Bella, yang kesal karena ketidakhadirannya, memarahi Hanu karena menghilang tanpa pemberitahuan. Dia memberitahu Hanu bahwa Raja Barat sedang dalam bahaya. Raja Barat dikelilingi api, berjuang di tengah lautan api yang membara. Dia berdiri berhadapan langsung dengan seekor naga api. Hanu tertegun saat mengetahui Barat terjebak di sarang naga. Dia melihat sang raja menyerang tanpa rasa takut. Barat menebas musuh monster yang diselimuti api. Arena yang membara itu adalah sarang naga api. Hanu, dengan terkejut, menyadari bahayanya. Satu-satunya orang yang pernah selamat dari tempat seperti itu hanyalah Barat sendiri. Bella mengingat nama sarang itu. Bingung, Hanu mengakui bahwa dia tidak tahu persis apa arti tempat itu. Bella menggambarkannya sebagai dungeon berbahaya bagi monster tingkat tinggi. Di antara semuanya, dungeon lubang api adalah yang paling mematikan. Bella memastikan bahwa hanya satu orang yang pernah kembali hidup-hidup dari sana. Dialah Raja Barat. Hanu mempertanyakan kembalinya sang raja ke sana. Bella menjawab dengan serius bahwa musuh Barat tinggal di dungeon mematikan itu. Hanu tertegun, menyadari betapa besar taruhannya. Barat tiba di pusat sarang naga api, sebuah lubang luas berisi api cair yang mendidih. Dia terkena serangan telak. Berlumuran darah namun tetap bertekad, dia mengusap darah dari matanya dan menetapkan pandangannya. Kemenangan sudah dekat. Barat ragu-ragu sejenak. Ingatan akan kegagalan masa lalu menghantuinya, tetapi dia tetap menerjang maju. Dia memperhitungkan bahwa pertempuran ini akan memakan waktu 3 hari. Dia tidak punya waktu sebanyak itu lagi. Seharusnya dia menunggu Hanu selesai menempa senjata itu terlebih dahulu. Menatap ke dalam api, Barat memikirkan putranya yang hilang, Ban. Barat membayangkan Ban seharusnya sudah seusia Hanu sekarang. Dalam sebuah ingatan atau penglihatan yang menghantui, Ban muncul dan bergumam dengan lirih. Barat merasakan beratnya beban masa lalu. Dia tahu pertempuran ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menebus kesalahan. Dia terus merangsek maju, siap menghadapi sang naga dan menghormati kenangan akan anaknya yang telah tiada. Ayah, Barat menemukan Ban yang terluka parah dan langsung berlutut di sampingnya. Dia bertanya dengan nada tinggi kenapa Ban berani datang sendirian. Ban, dengan tubuh berlumuran darah dan sangat lemas, menjelaskan kalau dia pikir menaklukkan penjara bawah tanah ini bisa membuktikan kemampuannya. Saat jatuh pingsan di pelukan Barat, Ban meminta maaf karena telah gagal dan datang tanpa persiapan sama sekali. Barat berteriak agar Ban tetap bertahan hidup, dia tidak butuh permintaan maaf apapun. Namun, Ban hanya membisikkan kata maaf terakhir kepada ayahnya. Tubuhnya perlahan mendingin.
Barat memanggil-manggil namanya berulang kali, tapi tidak ada jawaban lagi dari putranya. Barat meletakkan jasad Ban yang sudah tidak bernyawa. Dia sangat menyesal karena tidak menunggu senjata buatan Hansu selesai. Meski pedang itu belum sempurna, Barat tidak akan membiarkan targetnya lolos begitu saja. Didorong oleh rasa dendam dan duka yang mendalam, Barat merangsek maju menyerbu musuh. Bella menjelaskan kalau sejak kematian sang pangeran, Barat sudah mengerahkan segala kemampuannya untuk memburu Ifrit. Walaupun sudah berusaha keras, Ifrit tetap bersembunyi dengan rapat. Bella yakin kalau ini mungkin menjadi kesempatan terakhir bagi Barat. Hansu mengaku kalau dia sulit mempercayai orang asing. Tapi kesetiaan yang ditunjukkan Bella mulai menggoyahkan penilaiannya. Bella menegaskan pasti ada alasan kuat kenapa Barat sangat mempercayai Hansu. Bersamaan dengan misi itu, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul. Hansu secara resmi menerima misi untuk menyelamatkan Barat. Tertegun, Hansu menyadari betapa dalam rasa sakit yang selama ini dipendam oleh Barat. Hansu merenungkan pertemuannya sendiri dengan iblis api itu. Dia bertanya-tanya apakah dia akan punya kekuatan sebesar Barat, apakah dia juga pernah kehilangan keluarga dalam kebakaran itu? Dengan mantap, Hansu menjawab permohonan Bella dengan penuh tekad. Dengan sorot mata yang tajam, dia berjanji akan memberikan segala yang dia punya demi menyelamatkan Barat. Hansu mulai menempa dengan fokus yang sangat luar biasa. Hantaman palunya mengeluarkan cahaya terang yang membakar bilah pedang. Setiap hantaman memperkuat bentuk senjatanya. Percikan api berterbangan saat baja beradu dengan baja di benturan terakhir yang sangat keras. Hansu mencelupkan bilah pedang yang membara itu ke dalam air. Suara desisan uap terdengar nyaring saat pedangnya mulai mendingin. Hansu ingat kalau pedang yang diperkuat sekalipun tidak akan sanggup menahan api Ifrit. Dia pun mulai mengalirkan mana ke dalam pedang itu. Saat kekuatan besar mengalir di dalam dirinya, sebuah pesan sistem mengakui keahlian tingkat tingginya. Kilatan cahaya yang dahsyat menandai proses aktivasi. Aktivasi dari jiwa sang pandai besi menciptakan energi biru yang menyelimuti seluruh tempat kerja Hansu. Sistem mencatat kalau dia semakin menyatu dengan karyanya. Tekad dan kejernihan pikiran Hansu meningkatkan kualitas buatannya melampaui kemampuan normal. Hansu mengaktifkan teknik pembuatan tingkat legendaris pertamanya. Gelombang kekuatan besar meledak dari tungku perapian. Bella memperhatikan dengan penuh kekaguman saat cahayanya semakin menyilaukan. Pedang itu akhirnya benar-benar selesai. Dengan penuh keyakinan, Hansu menoleh ke arah Bella dan menyatakan kalau mereka harus segera berangkat. Ini saatnya menyelamatkan Raja Barat. Di dalam penjara bawah tanah yang berapi, Barat bertarung sengit dengan musuh monster yang mengerikan itu. Pertempuran pun menjadi semakin brutal. Terluka namun tak tergoyahkan, Barat berdiri menghadapi makhluk yang bertanggung jawab atas kematian putranya. Ifrit muncul sambil tertawa mengejek. Barat mengaum keras memanggil namanya, siap untuk menuntaskan dendamnya. Raja Barat berdiri dengan kokoh, dikelilingi kobaran api saat medan perang bergetar hebat di bawah tekanan auranya. Pedangnya yang bersinar dengan energi mistis membelah udara saat dia bersiap untuk melakukan serangan mematikan. Dia menerjang dengan kekuatan penuh, pedang mereka beradu dalam kilatan cahaya yang membutakan. Barat melepaskan badai api yang dahsyat. Kobaran api meledak di sekitar Ifrit, memukulnya mundur dengan kekuatan yang sangat besar. Seekor monster api melesat kencang ke depan. Panasnya sampai mengubah bentuk udara. Ifrit nyaris saja menghindar, tapi tanah di bawahnya hancur berkeping-keping saat serangan itu mendarat. Ifrit melompat menembus kobaran api untuk menyerang balik. Barat menangkisnya, tapi ada sesuatu di dalam api yang berubah secara tidak wajar. Api itu tiba-tiba melilit tubuh Ifrit, berusaha untuk menahannya. Dia menatap tidak percaya saat senjatanya terlempar jauh dari genggamannya. Inti kekuatan Ifrit berkobar dengan energi yang tidak stabil, apinya memadat menjadi satu ledakan penghancur yang sangat masif. Ledakan itu meletus, mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke segala arah saat keduanya beradu di pusat ledakan. Barat pun terpental ke belakang. Ifrit mengaum penuh kemenangan, berdiri tegak saat auranya semakin melonjak tinggi. Barat menggertakkan giginya menahan amarah. Merasa kesal dengan tekanan yang semakin meningkat, Ifrit menghantam tanah, membuat Barat terseret melewati retakan lava yang mendidih. Dengan erangan kesakitan, Barat berlutut karena kelelahan. Dia menyadari kalau Ifrit telah mematahkan segala usahanya. Ifrit melesat menyerang lagi, bilah pedangnya meledak dengan kobaran api. Gelombang api besar melonjak ke atas. Memaksa Barat terangkat tinggi saat tanah di bawahnya hancur terbakar. Melayang di udara, mata Barat menyempit dengan tajam. Hembusan angin tiba-tiba menyapu asap,
memperlihatkan siluet yang bersinar saat energi di sekitar Barat mulai berubah. Melalui kobaran apinya, Barat melancarkan tebasan kedua, menghancurkan tubuh yang membeku itu. Bagian terakhir dari inti Ifrit pun retak. Dia akhirnya tumbang. Tubuhnya hancur menjadi serpihan yang tersegel dalam es. Dari kejauhan, Hanu dan Bella menyaksikan momen itu dengan penuh rasa kagum. Pedang Barat menghantam tanah, menandakan semuanya telah berakhir. Penyerbuan itu berakhir. Barat berdiri kelelahan dengan napas yang tersengal-sengal. Tiba-tiba, gelombang besar energi yang tidak stabil meledak dari dalam tanah. Api menyembur tinggi ke udara. Hanu dan Bella panik saat melihat medan tempur itu mulai meledak hebat. Bella menjelaskan bahwa beberapa monster akan meledakkan diri setelah dikalahkan. Barat, yang dikelilingi api yang mengamuk, mengabaikan teriakan mereka untuk mundur. Meski Bella sudah memperingatkannya, Barat memerintahkan mereka untuk tidak mendekat. Ingatan tentang Ban bergema di kepalanya, menyuruh mereka untuk mengakhirinya di sini. Tekad Bella untuk menyelamatkan Barat mendorongnya maju, tapi wibawa dari perintah pria itu menahannya. Saat api semakin membesar, Hanu hanya terdiam. Hanu kemudian melangkah maju dan menyatakan niatnya untuk menerjang api itu sendirian. Dia mengaktifkan kemampuan pembuatan darurat tingkat dewa. Dia menempa perlengkapan tahan api yang bersinar dengan energi es. Mengenakan Zira Frostforged, Hanu berjalan masuk ke dalam lautan api yang membara. Di tengah kobaran api, Hanu menemukan Barat. Barat menoleh, tapi dia tetap menolak untuk pergi. Dia mendesak agar Hanu segera mundur. Hanu menjawab dengan tegas bahwa tugasnya belum selesai sebelum Barat kembali dengan selamat. Akhirnya, Barat pun mengakui kebenarannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian putranya. Dia mempertanyakan bagaimana dia bisa terus hidup dengan rasa bersalah yang menghantui seperti ini. Mata Hanu berkobar karena marah. Dia menantang Barat, bertanya apakah putranya ingin melihatnya mati dalam keputusasaan seperti itu. Barat berteriak bahwa tidak ada yang bisa mengerti rasa sakit karena kehilangan anak akibat kegagalan diri sendiri. Dia memukul Hanu, menuduhnya bicara sembarangan tentang hal yang tidak mungkin dia pahami. Hanu menerima itu, lalu mulai menceritakan kisahnya sendiri. Hanu mengungkapkan bahwa ayahnya saat ini sedang koma. Setiap hari, dia selalu berdoa agar ayahnya bisa segera terbangun. Dia merasa bersyukur karena ayahnya masih hidup meski dalam kondisi seperti itu. Dengan lembut, dia berkata bahwa putra Barat, Ban, pasti merasakan hal yang sama. Hanu memeluk Barat, memintanya untuk akhirnya merelakan Ban dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Kenangan tentang Ban pun muncul kembali. Suaranya, wajahnya, dan kata-kata terakhirnya teringat kembali. Mata Barat berkaca-kaca saat dia akhirnya berbisik, "Maafkan aku, Ban." Barat menundukkan kepalanya, mengakui kesalahannya. Hanu mengingatkannya bahwa tetap bertahan hidup adalah cara yang benar untuk menghormati ingatan tentang Ban. Dengan kesadaran baru, Barat pun setuju. Dia tidak ingin menjadi ayah yang memalukan. Dia akan hidup demi kebanggaan putranya. Barat tersenyum tipis dan berkata, "Ayo kita keluar." Dia dan Hanu berjalan melewati jalur yang membara itu bersama-sama. Bella melihat mereka muncul dari kobaran api, matanya terbelalak karena lega sekaligus tidak percaya. Saat Bella berlari maju untuk menemui mereka, tubuh Hanu mulai menghilang. Poin kesehatannya telah turun menjadi 0. Sebelum menghilang, Hanu berjanji, "Aku akan segera kembali." Bella berdiri terpaku sementara Barat berkata, "Hanu, anak itu telah menyelamatkanku." Barat dan Bella berdiri berdampingan, merasa bersyukur dengan perasaan yang telah berubah. Tiba-tiba Barat jatuh pingsan. Bella berteriak, memohon padanya untuk merespons sambil menopang tubuh pria itu. Matanya akhirnya terbuka sedikit. Di tempat yang jauh, Hanu menerima penalti logout. Levelnya pun berkurang drastis. Di dunia nyata, Hanu berbisik, "Aku akan terus melangkah maju, ayah, siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya." Barat berdiri di sebuah bukit yang disinari cahaya matahari. Sesosok bayangan muncul di kejauhan. Putranya, Ban, tampak berjalan ke arahnya. Barat memanggil nama putranya dengan tidak percaya. Barat menggapai Ban, merasa bingung dengan kata-kata perpisahan terakhir yang diucapkannya. Ban menjelaskan bahwa Hanu telah membantunya menyadari bahwa inilah saatnya untuk pergi dan membiarkan Barat menjalani hidupnya dengan bebas. Saat Ban memeluk ayahnya, dia memudar menjadi cahaya. Barat berteriak dalam keputusasaan, memanggil nama putranya berulang-ulang kali. Barat terbangun di sebuah tempat tidur, menggumamkan nama Ban. Tangannya gemetar karena emosi. Para penjaga bergegas masuk,
terkejut melihatnya terbangun setelah 3 hari. Barat dengan tenang menyatakan bahwa Ban datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Barat bangkit dan menyatakan keinginannya untuk segera menemui Hanu. Barat duduk dengan tenang saat pintu terbuka membawa kabar. Hanu telah tiba. Hanu memasuki aula dengan penuh wibawa dan menyapa Barat dengan hormat. Hanu berlutut sebagai bentuk formalitas, tapi Barat menyuruhnya berdiri. Barat kemudian mengajaknya duduk, karena ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Barat berbicara tentang sifat para orang asing, makhluk abadi yang mampu hidup kembali setelah kematian. Sambil menatapnya langsung, Barat bertanya mengapa Hanu sampai mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Hanu menjawab bahwa ada 2 alasan. Barat yang penasaran bertanya apa saja alasan itu. Hanu menjelaskan bahwa alasan pertama adalah dia berharap Barat akan memilih untuk terus hidup. Barat merenungkan kata-kata itu. Saat dia bertanya tentang alasan kedua, Hanu bersiap untuk mengungkapkannya. Hanu menjawab pertanyaan Barat dengan senyuman tipis, mengatakan bahwa dia yakin Barat akan memberinya imbalan yang sangat besar. Barat tersenyum tipis. Merasa terhibur oleh kepercayaan diri Hanu, dia mengakuinya dengan jawaban yang tenang. Barat membenarkan dugaan Hanu. Dia memang benar-benar berniat memberinya imbalan yang pantas atas semua perbuatannya. Barat meletakkan sebuah gulungan di atas meja, menjelaskan bahwa itu adalah nilai dari pedang yang telah ditempa Hanu. Hanu pun segera membukanya. Dia melihatnya dan langsung tercengang. Nilai yang tertera mencapai lebih dari 1 juta emas. Barat menyatakan bahwa pedang itu tak ternilai harganya karena telah menyelamatkan nyawanya. Hanu sampai keluh tak bisa berkata-kata melihat jumlah tersebut. Hanu membungkuk dalam, berterima kasih kepada Barat. Barat berjanji akan menjalani hidup sepenuhnya, berharap bisa bertemu Hanu lagi tanpa ada penyesalan sedikit pun. Dia menyemangati Hanu untuk melakukan hal yang sama, agar hidup dengan kuat demi hari di mana ayahnya terbangun nanti. Barat meminta Hanu untuk sesekali menjenguknya. Hanu setuju tanpa ragu, mengatakan bahwa dia pun ingin mendengar cerita-cerita Barat saat mereka bertemu lagi. Barat tersenyum mendengar jawaban itu dan menyebut Hanu sebagai sahabat karibnya. Hanu terkejut sekaligus terharu dipanggil sahabat karib oleh Barat. Sebuah pesan sistem pun muncul. Tingkat kesukaan Barat telah mencapai puncaknya, memberikan Hanu berkah sebagai seorang sahabat karib. Mereka berjabat tangan dengan erat. Hanu merasa terhormat dan bangga, sangat menghargai ikatan yang baru saja mereka jalin. Barat mengumumkan bahwa dia akan mewariskan ilmu pedangnya kepada Hanu sebagai hadiah. Komandan Ksatria Benson yang terkejut, mengingatkan Barat bahwa Sang Lord sudah menunjuk penerusnya. Benson mempertanyakan apakah orang luar pantas menerima pelatihan tersebut. Barat meyakinkan Tuan Benson bahwa Hanu telah layak mendapatkannya. Pesan sistem mengaktifkan sebuah misi keahlian. Untuk Hanu dengan tantangan untuk membuktikan kemampuannya melalui pertarungan, Barat mengungkapkan bahwa Komandan Ksatria, Benson sendiri yang akan menguji kualifikasi Hanu. Hanu keluar dari Gim Aries selama 2 hari untuk urusan dunia nyata. Dia menggunakan penghasilannya untuk membayar biaya rumah sakit dan membantu keluarganya pindah ke rumah baru. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pemilik kontrakan lamanya, dia mengajak temannya, Ji Une, untuk makan di luar. Di sebuah restoran, daging sapi Korea yang menggugah selera dipanggang di atas bara sementara Ji Une memastikan keasliannya. Hanu mentraktirnya dengan royal, berterima kasih atas semua dukungannya selama ini, meski merasa sungkan, Ji Une sangat menghargai kebaikan tersebut. Persahabatan mereka tetap kokoh. Di restoran itu, Ji Une memperhatikan Hanu, mengeluarkan sebuah bungkusan. Hanu meletakkan hadiah itu di atas meja sambil tersenyum, mengatakan bahwa itu untuk Ji Une. Ji Une tampak bingung saat mulai membuka kotak mewah tersebut. Di dalamnya terdapat sepasang sepatu Hermes kelas atas. Dengan terpana, Ji Une bertanya apakah hadiah semewah itu benar-benar untuknya. Hanu menjelaskan itu adalah kado yang dibeli menggunakan uang dari kapsul yang pernah Ji Une belikan untuknya. Merasa sangat gembira, Ji Une berteriak, "Terima kasih." Terpukau oleh hadiah Hermes itu dan terharu oleh kebaikan temannya, Hanu merenung dalam diam bahwa Ji Une telah mengubah hidupnya. Saat mereka berbagi makanan di bawah langit malam, arena pun dipenuhi cahaya ketika Hanu masuk untuk menghadapi Komandan Ksatria Benson dalam ujian tersebut. Benson berdiri tegak, meminta Hanu untuk mencabut senjatanya. Dengan pedang terhunus, Benson memperingatkan bahwa dia tidak akan menahan diri. Kedua ksatria itu pun maju ke depan. Hanu tersenyum tenang, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dengan percaya diri,
Dia menyatakan bahwa dia siap bekerja sama dengannya. Sebuah kristal yang bersinar melayang saat energi kuat memancar ke seluruh ruangan. Hanu mendekat. Dengan penuh keyakinan, sementara artefak pemanggilan melayang di depannya, Komandan Benson tampak terpana melihat pemandangan itu. Hanu mencabut pedang yang berkobar. Benson memeriksa pedang Hanu, namun tampak tidak terkesan dengan ciptaan tersebut. Benson menyiapkan senjatanya sendiri. Benson mengejek Hanu, mempertanyakan apakah senjata seperti itu bisa mengalahkannya. Benson menerjang ke arah Hanu, mengolok-oloknya karena berani menghadapi seorang komandan ksatria hanya dengan sebilah pedang. Benson mulai mengkritik daya tahan pedang itu saat retakan muncul di sepanjang bilah pedang Hanu. Tiba-tiba, bilah yang retak itu melepaskan semburan energi yang dahsyat. Serpihan-serpihan berhamburan ke tanah saat Benson terhuyung mundur. Terlihat jelas terkena dampak serangan beruntun itu, Hanu melangkah maju dengan tenang dan terkendali. Dia memastikan targetnya, mendaratkan serangan-serangan yang telak. Saat jendela sistem muncul, perhitungannya menunjukkan 59 serangan berhasil. Hanu mempertanyakan aturannya, memastikan tidak ada batasan yang dilanggar. Benson tampak ragu, dan bertanya tentang identitas asli Hanu yang sebenarnya. Hanu menjawab dengan pelan, sambil memegang kubus bercahaya di tangannya. Dengan suara yang tenang, Hanu menyatakan identitasnya sebagai dewa para pandai besi. Mata Benson membelalak, benar-benar tercengang. Dia menyadari betapa pentingnya gelar yang disandang Hanu. Merasa sungkan, Hanu mencoba menghentikan pujian-pujian itu. Merasa kiku karena dipuja secara tiba-tiba, Hanu berjalan sendirian di aula yang sunyi, merenungkan pelatihan yang telah dia lalui. Dia mengingat perjuangannya menguasai ilmu pedang sambil tetap menjalankan tugas sebagai pandai besi. Hanu merasa khawatir. Apakah ilmu pedangnya sudah cukup? Namun dia tetap berkomitmen. Dia tiba di istana kerajaan di mana para penjaga langsung mengenalinya. Raja Barat menyambut Hanu dengan hangat. Hanu membungkuk dan menyampaikan permintaannya dengan tenang di hadapan sang raja. Hansu meminta izin untuk menggunakan material langka yang sangat penting bagi kreasi berikutnya. Hansu secara resmi mengajukan permohonan untuk mendapatkan besi dingin berusia 100 tahun yang dulu digunakan untuk pedang sang raja. Raja Bar ingin sekali membantu, namun dengan menyesal beliau menjelaskan bahwa sisa terakhir logam langka tersebut sudah diberikan kepada Hansu. Kabar tak terduga ini membuat Hansu frustrasi, menyadari bahwa langkah selanjutnya akan menjadi jauh lebih sulit. Raja Bar mengungkapkan bahwa besi dingin itu masih ada, tersembunyi jauh di dalam medan berbahaya di tambang es. Bar mengusulkan ide berani agar Hansu mengambil sendiri material tersebut. Barat menginstruksikan Bella untuk menemani Hansu ke